Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raufi Boy Parbodi, NIM 2136045 dari Prodi Sistem Informasi A1 semester 6. Baik, sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Urfi Utami MKOM, di mana di beberapa bagian dalam presentasi ini. Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan keandalan, keamanan, dan ketersediaannya. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk mengevaluasi aktivitas dan efisiensi sistem informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar yang berlaku. Peran audit SI mencakup memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa sistem informasi beroperasi dengan baik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian rekan-rekan, itu pertanyaan pertama yang mana menjelaskan tentang pengertian dari audit sistem informasi. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Audit sistem informasi sangat penting bagi perusahaan. Suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem informasinya aman, terlindungi dari ancaman keamanan, dan dapat diandalkan dalam mendukung operasi perusahaan. Risiko yang terkait dengan audit sistem informasi meliputi tidak adanya keandalan data, kebocoran informasi sensitif, dan potensi gangguan atau penipuan terhadap sistem informasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, jelaskan tahapan atau proses audit dan tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Adapun tahapan atau proses audit sistem informasi meliputi yaitu perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi dan analisis bukti, komunikasi hasil audit kepada manajemen, serta tindak lanjut dan pemantauan. 5 poin tersebut merupakan tahap pelaporan hasil audit sistem informasi, mencakup penyusunan pelaporan audit yang mencantumkan temuan, rekomendasi perbaikan, dan tingkat kepatuhan terhadap standar dan kebijakan. Kemudian yang keempat, jelaskan secara singkat apa saja standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Standar audit pengendalian audit sistem informasi mencakup berbagai panduan dan kerangka kerja seperti COVID, kontrol objektivitas for information and related technology, ISA 27001 manajemen keamanan informasi, dan SSAE 18 standar untuk laporan pengendalian atas layanan. Pengendalian audit sistem informasi bertujuan untuk memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi dalam organisasi. Itu dijelaskan pada jawaban dari nomor 4 yang sudah kami rangkum. Sedangkan pertanyaan kelima, menurut saudara jika terjadi kecurangan di dalam perusahaan, apa yang harus dilakukan seorang auditor? Maka jawabannya adalah jika terjadi kecurangan dalam perusahaan, seorang auditor harus mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan yang diduga. Yang kedua, melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang ada untuk memvalidasi kecurangan tersebut. Yang ketiga, melaporkan kecurangan kepada pihak yang berwenang dalam organisasi seperti manajemen senior atau komite audit. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kontrol internal guna mencegah kecurangan di masa depan. Yang kelima, berkoordinasi dengan pihak lain seperti tim hukum internal atau eksternal untuk tindak lanjut yang diperlukan. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang terakhir, di mana mereview sebuah jurnal. Tentu kami akan tampilkan yang judulnya adalah Audit Sistem Informasi pada Lampung Pos menggunakan framework COVID-5 dengan penulis Selamat Soni Harsono Wijaya, RZ Abdul Haziz, tahun terbit 2019, Falan halaman Jurnal Informatika Vol 19 nomor 2 Desember 2019, di mana kami sertakan link jurnal agar rekan-rekan bisa melihat dari apa yang sudah kami buat. Latar belakang informasi sangat penting bagi organisasi.
yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis. Ketergantungan pada TI memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan TI mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Baru-baru ini terjadi kejahatan cyber di lampos.co yang merugikan Lampos dan rekannya. Untuk menjaga keamanan sistem informasi, perusahaan diperlukan teknologi dan tata kelola keamanan informasi yang baik guna melindungi aset informasi dan mencegah kerugian perusahaan. Tujuannya adalah penelitian tentang audit sistem informasi ini menggunakan framework COVID-5 untuk mencari solusi perbaikan sistem tata kelola teknologi informasi perusahaan dan menggunakan skala 0,5. Metode penelitiannya, metode audit operasional berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya pencapaian tujuan serta sasaran yang diterapkan. Audit operasional memiliki 4 tahapan yaitu perancangan, pekerjaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Hasil dari pembahasannya adalah hasil audit sistem informasi di Lampung Pos dengan framework COVID-5 mencakup identifikasi tujuan perusahaan dan tujuan teknik informasi yang diselaraskan. Tujuan perusahaan meliputi penilaian produk, pengaturan resiko bisnis, dan budaya layanan konsumen. Ada 9 tujuan TI yang diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Melalui analisis GAP kapabilitas, ditemukan masalah tata kelola keamanan informasi. Kemudian yang terakhir tentang kesimpulannya, berdasarkan hasil audit sistem informasi Lampung Pos, menemukan kesenjangan kapabilitas tata kelola keamanan informasi. Temuan ini mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi perbaikan bertujuan meningkatkan kapasitas keamanan informasi. Baik, rekan-rekan, ini yang bisa kami sampaikan tentunya tentang beberapa poin UAS audit pada semester kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan dimaklumi dan terima. Atas segala kesilapan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.